Assalamualaikum sahabat Asriku Kreasi, ketemu kembali kita untuk berbagi tutorial tentang sulam sasiko di motif yang ketiga. Motif yang ketiga tetap menggunakan dasar dari sulaman yudisasi yang sudah ada di video ketiga. Jadi untuk langkah 1, 2 saya tidak akan membahas lagi, tapi langsung ke langkah ketiga dan langkah keempat. Yang membedakan dengan video pola yang ketiga atau motif yang ketiga adalah jarak dari sulaman ini dan letaknya yang ada lompatan. Jadi ada jarak di setiapnya. Posisinya juga berbeda, lompatannya berbeda, kemudian ada jarak. Jadi poinnya hanya di situ. Tusukannya tetap sama, tusukan jujur juga tidak berubah, hanya polanya. Makanya kita harus fokus untuk melihat polanya di pola yang ketiga dan 4 nanti ada di video. Dan ini adalah hasilnya dari nanti kita berbagi di tutorial ini. Kita lanjut ya. Mari. Kita sudah siapkan lebih dulu pola jiudisasi yang pertama yang ada di video ketiga seperti ini. Perbedaannya adalah pada saat kita membuat tusuk diagonal, kita harus ingat seberapa panjangnya dan bagaimana bentuknya itu berpengaruh pada langkahnya. Jadi kalau di video kedua langkahnya rapat-rapat diagonalnya, kalau di langkah ketiga untuk motif yang ketiga adalah langkahnya tidak rapat. Jadi ada lompatan, satu di sini, lompat lagi, satu di sini, lompat lagi, satu di sini. Seperti yang ada di dalam polanya. Kita ambil di tengah sini. Silang di sini. Kemudian kita lompatin. Kita ambil lagi. Jadi besarnya ini sejajar dengan segaris dengan judisasi dengan pola silangnya, motif silangnya. Oke. Baris pertama. Untuk langkah horizontal yang kedua atau di baris selanjutnya, kita akan lompatin satu kotak yudisasi. Jadi langsung ke sebelah sini. Ini yang pertama, ini yang dilompatin, ini yang akan disulam. Oke. Kembali. Masuk. Kita lompatin. Jadi garisnya ini menghubungkan antara dua sulaman yang silang. Ketika menarik benang, jangan lupa ditahan. Tahan benang bagian ujungnya.
Jadi selalu ditahan, dipegang dengan ibu jari supaya yang ada di sini tidak ikut berkerut. Kita coba di langkah yang ketiga ya. Maksudnya baris ketiga. Jadi ini dilewatin, kita pindah ke sini. Langsung di sini. Boleh juga satu baris kita close, kita simpul. Satu baris kita close, itu boleh juga. Mau langsung pun boleh juga. Jadi tergantung dari kita mau bentuknya seperti apa. Dan ingat juga bahwa ini bergantung juga dengan penampakannya. Hasil akhirnya nanti. Tidak susah bukan? Selama kita sudah tahu dasarnya, sudah bisa bikin kotak-kotaknya, kita bisa mengembangkan dengan banyak motif hanya dari satu pola silang ini atau pola jujijasih ini. Nah, ini bagian belakangnya, penampakannya. Tapi kalau mau dipotong, maksudnya disimpul, diberhentikan satu-satu pun tidak masalah. Sekarang kita melangkah ke baris selanjutnya. Lompatin satu, berarti dia ada di sebelah sini. Oke, kita close dulu. Kemudian kita akan melangkah ke langkah keempat. Supaya menghasilkan seperti motif bunga. Ini hasil dari langkah ketiga. Kita akan pindah ke langkah keempat. Oke. Langkah yang keempat sama bentuknya, hanya saja arahnya kebalikan dari langkah ketiga. Jadi arah tadi diagonalnya ke arah bawah, kita akan ambil arah diagonal yang berlawanan. Tapi motifnya masih tetap sama. Oke, kita mulai. Satu, kita akan lompat lagi. Satu lompatan. Jadi ada di sebelah sini. Agak jauh. Supaya benangnya tidak terlalu melintang, kita bisa close dulu. Tidak terlalu kelihatan melintang, kita boleh close. Atau kita boleh juga langsungkan. Jadi kita coba dulu, kita close ya. Kita mulai dari sini. Kita mulai dari sini.
ini yang pertama, baris pertama kita lompatin satu, kita nanti akan menyulam di bagian ini. Nah, sudah ada pertemuan. Kita tarik. Sudah terlihat terbentuk bunganya. Satu, bunga utuhnya ini satu. Sudah 2. Kita lompatin lagi satu arahnya. Kita sambung ke sini. Satu, ini yang dilompatin, ini yang akan disulam. Jadi penekanannya hanya pada bagaimana bentuk polanya, sementara jelujurnya juga masih tetap sama, hanya membaca polanya yang harus hati-hati. Hati-hati dalam arti bahwa urutannya harus diikutin supaya hasilnya kelihatan rapi dan kita juga tidak bingung untuk memulai serta menyelesaikan sulaman sasiku ini. Jadi bergantung banget dengan arah polanya. Bagaimana membuat penampakan, maksudnya hasil depan sama hasil di bagian belakang itu akan kelihatan cantik. Kenapa saya fokuskan bagian depan dan belakang itu harus rapi? Karena pada saat nanti kita akan ketemu dengan pola-pola yang berbeda atau bertemu mengerjakan sulam dengan tipe yang sulam sasiku bolak-balik, bagian belakang itu akan sangat berpengaruh. Mempengaruhi hasilnya. Jadi kita tidak boleh sembarangan membolak-balikkan polanya gitu. Walaupun hasil bagian depannya terlihat sama, tapi nanti kalau di bagian belakangnya tidak rapi, itu akan jadi apa ya? Jadi hasil yang kurang cantik gitu. Kalau ini kelihatan rapi belakangnya, hanya samping-samping kan nanti bisa ditutup ini. Oke, kita selesaikan sampai akhir. Satu kali lagi. Oke, demikian hasilnya. Kita lihat ya, hanya dengan sulam sederhana saja, hanya dengan sulam jelujur, dan polanya juga pola biasa saja, hasilnya sudah terlihat cantik. Satu motif bunga, satu motif bunga, satu motif bunga. Akan lucu dan menarik, bisa diaplikasikan kemana saja. Sampai ketemu di pola atau di motif yang keempat di video berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.